Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif. Baiklah, pertama-tama kita perlu mengetahui pengertian dari teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif merupakan teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri, yang artinya perkembangan pengetahuan peserta didik di sini didapatkan pada saat dia sedang belajar. Nah, model belajar kognitif mengatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai teori belajar kognitif ini. Setidaknya ada 4 ahli yang memberikan buah pemikirannya, di antaranya yang pertama, Jean Piaget, mengatakan belajar akan berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Dalam hal ini, teori perkembangan kognitif Jean Piaget ini menunjukkan bahwa kecerdasan akan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Yang kedua, yaitu Jerome Bruner, berpendapat bahwasanya perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, kebudayaan, terutama bahasa yang biasanya digunakan. Jadi lingkungan dapat memberikan pengaruh terhadap pengetahuan si anak. Yang ketiga, Ausubel mengemukakan proses belajar terjadi jika siswa mampu mengasimilasikan atau menggabungkan pengetahuan yang telah ia dapatkan dengan pengetahuannya yang baru. Yang keempat, Robert M. Gagne yang pikir bahwa belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Adapun prinsip-prinsip kegiatan pembelajaran berdasarkan teori kognitif ialah yang pertama, lebih mementingkan proses belajar daripada hasil, yang artinya di sini pengetahuan didapatkan dari proses belajar peserta didik. Yang kedua, belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Ketiga, belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Jadi di sini belajar juga mencakup memori ataupun aspek-aspek psikologis dari siswa. Yang keempat adalah dalam praktek pembelajaran teori ini tampak pada tahap-tahap perkembangan yang diprakarsai oleh J. Piaget, Advanced Organizer yang dicetuskan oleh Ausubel, kemudian pemahaman konsep yang merupakan pemikiran dari Bruner, kemudian ada hierarki belajar yang menurut Gagne, dan yang terakhir web teaching yang dikemukakan oleh Norman. Kemudian ada beberapa tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget. Di antaranya yang pertama, tahapan sensori motor. Tahap ini terjadi pada usia 0-2 tahun. Pada tahap ini pemikiran anak mulai melibatkan penglihatan, pendengaran, pergeseran, dan persentuhan, serta selera. Yang kedua, tahap pra-operasional. Perkembangan kognitif terjadi pada rentang usia 2-7 tahun. Pada tahap ini anak mulai merepresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar. Yang ketiga, tahapan operasional konkret. Terjadi pada rentang usia 7-11 tahun. Pada tahap ini si anak dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Yang keempat, ada tahapan operasional formal. Ini terjadi pada rentang usia 11 tahun sampai dewasa, di mana seseorang mampu berpikir dengan cara lebih abstrak, logis, dan lebih idealistik. Setelah memahami apa itu teori belajar kognitif, sekarang kita masuk pada implikasi teori belajar menurut aliran psikologi kognitif dalam pembelajaran. Yang pertama, bahasa dan cara berpikir peserta didik berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir peserta didik. Hal ini berkaitan dengan apa yang dikemukakan oleh Jerome Bruner bahwa bahasa dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan kognitif individu. Yang kedua, peserta didik akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Guru harus membantu peserta didik agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. Yang ketiga, bahan yang harus dipelajari peserta didik hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. Maksudnya di sini materi pembelajaran yang diberikan itu belum pernah mereka pelajari sebelumnya dan sebisanya berkaitan dengan pengalaman mereka. Yang keempat, berikan peluang agar peserta didik belajar sesuai tahap perkembangannya. Maksudnya di sini guru tidak harus memaksakan peserta didik
untuk menguasai materi, tetapi menyesuaikan dengan tahap perkembangannya. Yang kelima, di dalam kelas, peserta didik hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan teman-temannya. Berikut adalah studi kasus dari teori belajar kognitif. Seseorang bernama Robert yang berusia 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Dalam kasus ini, siswa tersebut mengalami penurunan minat dalam pembelajaran dikarenakan oleh dua faktor, yaitu faktor internal yang berasal dari diri si anak, artinya memotivasi dalam diri si anak untuk mengikuti pembelajaran tidak ada. Kemudian faktor eksternal, yaitu pengaruh dari luar, di mana sesuai dengan kasus tersebut bahwa si anak tinggal bersama bibinya dan kedua orang tuanya pun tidak dapat dihubungi. Artinya di sini peran dari orang tua dalam mendorong atau terlibat untuk mendampingi proses siswa tersebut tidak ada, sehingga hal tersebut juga menurunkan minat belajar siswa tersebut. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami mengenai teori belajar kognitif. Semoga apa yang telah kami presentasikan mengenai teori kognitif dapat dipahami dan dapat diterapkan di dalam pembelajaran kelas. Terima kasih.